Feng Shui makam yang bagus. Feng Shui makam berpengaruh sangat besar bagi nasib keturunan dari marga tersebut. Jika Feng Shui makam itu baik, pasti akan membawakan nasib baik bagi keturunannya. Begitu juga sebaliknya. Jika Feng Shui makam itu buruk, maka tak terelakkan bisa berdampak terhadap generasi penerus. Ada orang mengundang ahli geomansi untuk melihat Feng Shui makam keluarganya. Dalam perjalanan menuju ke makam, dari jauh terlihat makam yang hendak dikunjungi. Tiba-tiba burung terbang berhamburan seolah panik oleh sesuatu. Karena itu, ia pun berkata kepada sang ahli geomansi, "Marilah kita kembali. Pada saat ini, burung-burung berterbangan. Pasti ada anak-anak kecil pada memanjat pohon untuk memetik buah aprikot. Jika kita ke sana, mengganggu mereka adalah urusan kecil. Tapi, jika sampai terjatuh dari pohon, maka urusannya akan menjadi besar." Kemudian, si ahli geomansi itu berkata kepadanya, "Feng Shui Anda tak perlu dilihat lagi. Dengan keluarga Anda yang sedemikian ini, melakukan apapun, semuanya akan lancar." Pria itu merasa aneh. Maka ia bertanya, kenapa bisa begitu? Dan ahli geomansi berkata, "Tidakkah Anda tahu, Feng Shui paling baik di dunia ini adalah karakter." Apakah Feng Shui itu? Feng atau angin adalah suasana dan medan energi. Shui atau air adalah mengalir dan perubahan. Apakah prinsip dari Feng Shui itu? Sangat sederhana. Jalan besar Tao sebetulnya sangat sederhana. Dalam segala Feng Shui, apakah yang nomor satu dari Feng Shui adalah manusia? Apakah Feng Shui manusia yang nomor satu adalah hati? Apakah Feng Shui manusia yang nomor dua adalah mulut? Apakah Feng Shui manusia yang nomor tiga adalah perilaku? Memikirkan kebajikan dan budi orang lain. Ingat kebaikan orang lain ini yang disebut mengumpulkan cahaya. Dimanifestasikan ke wajah adalah senyuman. Wajah senyum berbentuk yuan pao atau uang logam di zaman Tiongkok kuno pasti akan menjadi kaya. Menyalahkan orang lain, iri kepada orang lain, benci kepada orang lain ini disebut mengumpulkan yin atau elemen negatif. Dimanifestasikan di wajah adalah wajah cemberut. Wajah cemberut menyebabkan orang lain kesal. Pasti akan menjadi sial. Sumber Feng Shui terletak pada berbakti kepada orang tua dan ibadah. Berakar dalam dan kokoh. Dahan dan daun
akan rimbun secara alami. Bisnis makmur, keluarga makmur, dan banyak menjumpai orang budiman, maka segala hal akan berjalan lancar. Jika seseorang tidak berbakti kepada orang tua, mutlak tidak akan menjadi pejabat tinggi. Karena ia tidak berbakti, maka tidak paham bagaimana menghormati atasan, sejawat, dan semua orang. Pekerjaan dalam kehidupan keseharian juga tidak akan lancar. Seumur hidup terus-menerus mengalami hambatan, dan di saat kritis selalu gagal. Feng Shui itu adalah orang yang berrezeki, tentu akan mendapatkan tempat tinggal di lahan yang berrezeki juga. Jika Anda adalah orang yang hoki atau beruntung, maka tempat yang Anda tinggali pasti adalah tempat yang diberkati. Jika tempat yang Anda tinggali bukan tempat yang diberkati, maka Anda juga bisa tinggal, sehingga tempat itu akan berubah menjadi tempat yang diberkati. Itu sebabnya, Feng Shui yang paling penting harus dimulai dengan mengubah dari diri sendiri. Jika diri sendiri sudah berubah, hati juga berubah, maka segala permasalahan yang ditimbulkan oleh Feng Shui, misalnya seperti ketidaklancaran dan penyakit, juga akan sirna secara alami. Semua orang tahu bahwa Feng Shui memelihara manusia, namun jarang yang tahu bahwa manusia membentuk Feng Shui. Beberapa hari kemudian, orang tersebut masih penasaran. Maka ia mengundang ahli geomansi yang lain untuk melihat Feng Shui makam leluhurnya. Setelah melihat, ahli geomansi itu mengatakan bahwa Feng Shui makam itu sangat bagus. Terima kasih, semoga bermanfaat.